Murka Nikita Mirzani pada Rasman Arif Nasution pun meluap-luap saat Rasman melakukan video call dengan awak media untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat kekasih Loli. Ya, Rasman yang kini tengah menyiapkan pembelaan atas dua sangkaan terhadap kekasih Loli, yaitu dugaan melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan menyuruh atau melakukan aborsi. Justru ditanggapi Nikita dengan peringatan bahwa akan ada laporan polisi susulan. Selain itu, Nikita juga memberikan alasannya ketika Rasman kembali mengulik soal kepulangan Loli dari UK dan mendatangi rumah Nikita hingga 5 kali namun tidak dibukakan pintu. Murka dan kemarahan Nikita pun semakin meledak ketika Rasman menyentil soal saran seorang artis senior agar menikahkan Loli dengan kekasihnya. Karena hal itulah, Nikita dengan nada tinggi akan memenjarakan kekasih Loli bahkan dengan keluarganya. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman terhadap semua itu? Seperti apa pula tanggapan Rasman atas saran Dr. Oki agar demi karir Rasman ke depan tidak membela kekasih Loli? Dan apa yang membuat Rasman menyenggol nama Hotman Paris Hutapea dalam keterangannya untuk kali ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan kekasih Loli masih terus bergulir. Bahkan, prahara panas keduanya sampai ikut menyeret nama Rasman Arif Nasution yang baru-baru ini didaulat sebagai kuasa hukum kekasih Loli. Kemarin, saat Rasman dihubungi awak media melalui panggilan video, tiba-tiba saja Nikita Mirzani dan Dr. Oki pun muncul dan ikut serta dalam sambungan video call tersebut hingga terjadi perdebatan panas di antara mereka. Selain itu, Rasman yang kini menyiapkan pembelaan untuk kekasih Loli terhadap 2 poin laporan Nikita, yaitu dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan melakukan atau menyuruh aborsi. Dijawab oleh Nikita jika masih ada laporan susulan, yaitu kekerasan terhadap Loli dan video asusila. Kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di minggu depan kok surat panggilannya datang tuh. Yang dituduhkan kepada Fadel itu 2. 1, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu Nikita. Ya, yang ketiga nanti ada lagi tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anakku digebugin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu ya. Dulu aja, udah itu aja dulu. Selain perdebatan Nikita dan Rasman yang berlangsung sengit, Rasman juga sempat menegaskan bahwa setelah Loli kembali dari UK, ia pun sudah 5 kali datang ke rumah Nikita, namun tidak diterima. Terkait hal tersebut, Nikita pun memberikan alasan mengapa ia tidak mau menerima Loli ketika itu. Menurut Nikita, setiap kali Loli kembali ke rumahnya, Loli selalu bersama kekasihnya. Tak hanya itu saja, Nikita juga melihat jika setiap kali Loli datang, Loli pun terlihat dalam kondisi yang tertekan. Dan yang membuat Nikita semakin murka adalah setiap Loli dan kekasihnya datang ke rumah, mereka pun selalu membuat video kedatangan mereka. Loli ini memang anak di bawah umur. Dia dikuliahkan oleh NM ke UK. Sampai di UK berantem dengan NM. Anak ini sudah pulang ke Indonesia. 5 kali mau ketemu NM, ditolak. Termasuk diantar oleh Fadel dan keluarganya.
Loli ini diinapkan di apartemen di bawah pengawasan kakak ipar dari Fadel. Dibimbing oleh Pak Umar, orang tuanya Fadel. Dibimbing oleh Ibu Titin, mamanya Fadel. Jadi semuanya itu dibimbing, bukan disekap. Terus ada Rasman. ada kata-kata NM. Rasman. Lu Apa? gini, Apa NM. enggak, lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Ya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima Nikita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakaknya Fadel, keluarganya si Martin. Itu Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. loh, kok bersekongkol. Tapi kamu tolak. Kebayang nggak kalau misalnya Gimana? Sekarang gini ya, Rasman dengar ya. Pernah sebelum ngambil kasus ini, sebelum ngambil case ini, lihat dulu nggak berita-berita yang sudah beredar? Lihat nggak video-video gue yang sudah beredar? Kan gue bilang itu anak balik, tapi ada orang. Siapa yang membukain pintu? Berarti benar kan selama ini bahwa dia itu datang bukan karena atas keinginannya. Buktinya semua videonya ada kan? Buktinya setiap anak itu datang ke rumah gue, ada videonya kan? Berarti apa? Berarti itu anak dalam tekanan. Kok jadi lawyer nggak pinter sih? Dari situ aja udah ketahuan bahwa itu anak datang bukan karena keinginannya, tapi ingin datang supaya bisa dilihatin di videonya gue sudah datang. Betul kan? Nggak salah dong kalau saya menolak. Dalam sambungan video call tersebut, Rasman pun juga sempat mengungkap saran dari seorang artis senior agar Loli dan kekasihnya menikah. Mendengar pernyataan Rasman tersebut, Nikita Mirzani pun sampai dibuat murka. Terus nggak lama lagi lu bikin lagi feed itu di IG lo tuh ya. Lu bilang katanya ada artis senior. Sekarang gue mau tanya, siapa artis senior yang bilang katanya mau ngawinin, yang bilang katanya suruh kawinin tuh anak? kan mau ngawinin dengan anak dia nih kita. Dia menyarankan, Bang, Ngapain disaran-saranin? Itu anak Gini. dulu di bawah umur. Itu anak Dengerin. bawah saya, nggak ada urusannya sama orang jalan-jalan itu kawin. Dengar dulu. Barusan dia telepon lagi di depan tim saya di Medan ini, baru 20 menit. Artis itu ngomong, maksud dia tuh gini, Bang, udahlah Bang, tunggu aja dewasa si Loli, mereka udah cocokkan aja, nikahkan aja sampai dewasa, gitu. Artisnya itu, Dia bang artisnya, siapa sebut namanya? Nggak boleh, karena dia minta di Itu juga Rasman, kadang-kadang juga suka aneh, ya. Gak pernah fokus sama persoalan yang sedang lu jalani ini. Gak pernah fokus, selalu melenceng kemana-mana. Sebelum perseteruan panas Nikita dengan kekasih Loli mencuat ke publik, Nikita mengaku sempat meminta kepada kekasih Loli untuk berhenti menghubungi Loli dan menjauhi sang anak yang saat ini sekolah di UK. Namun, menurut Nikita, bukannya berhenti menghubungi Loli, sang kekasih justru mengenalkan Loli dengan keluarganya di UK, yaitu Mami Eda, yang rupanya merupakan bagian dari saudara kekasih Loli. Dari tahun 2023 anak itu di UK, gua ini udah nge-DM tuh si Fadel Gembel itu ya, jangan mendekati anak saya ya, karena saya tidak suka, biar dia fokus belajar. Ternyata dikenalkanlah oleh salah satu saudaranya si Mas Pilami yang ada di UK tuh, si Eda itu ya. Ternyata dia sendiri ngaku bahwa mereka masih saudaraan. Berarti kan ini anak dalam pengaruh buruk. Tahu nggak cerita itu? Tahu dulu nggak cerita itu? Dan di situ dia diajak si Eda itu ada, saya sudah tahu. Tahun 2023, Ada penculikan apa enggak? Ada penyekapan apa enggak? Bodoh kau.
tahun 2023 saya sudah diperlihatkan chattingan antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Itu ada, saya lihat, dokter. Pada momen tersebut, Nikita juga menegaskan kepada Rasman dengan nada yang cukup tinggi bahwa ia tidak hanya akan memenjarakan kekasih Loli saja, melainkan juga akan memenjarakan keluarga kekasih Loli tersebut yang diduga telah menyembunyikan Loli. Kenapa kamu dengan saya nggak duduk aja? Duduk yuk sama dokter Oki. Duduk gak malu ngapa? Enggak, kamu, saya dengan dokter Oki, kita ngobrol. Ini kasus mau diapain? Mau diapain? Mau gue penjarain itu. Nah, Namanya Fadel. Dari awal kan gue udah bilang. Mau gue penjarain, mau diapain pakai nanya? Bang, Penjara lah. nanya bang. Keluarga-keluarganya gue penjarain. Jadi ini kan kita ngomong seandainya, kalau seandainya nanti terbukti semua ini, apakah keluarganya juga bisa ikut terseret? Karena salah satunya contoh kayak sewa apartemen itu diduga atas nama Martin, terus juga mereka diduga ikut menyembunyikan Loli ataupun ikut Loli bersembunyi di mana, itu juga ya bang ya, seperti itu. Coba abang berikan statement sesuai kapasitas abang sebagai kuasa. Benar. Terima kasih bang. Waktu mereka datang ke rumah saya, itu ibunya, bapaknya, 2 kakaknya dan pengacaranya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah benar kalian terlibat dalam penyembunyian anaknya Nikita Mirzani yang bernama Loli? Jawaban mereka, Nikita, Persembunyian? Gak ada yang disembunyiin. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ aja udah salah. Saya tanya, mereka jawab tidak. Kalau tidak ada resiko hukum yang mereka katakan, mereka membantah keterangan itu. Pertanyaannya, tentu penyidik nanti kan punya cara untuk membuktikan apakah ini benar dia melakukan menyembunyikan atau ikut melakukan upaya-upaya paksa terhadap anak ini lain. Nanti kan bisa di penyidikan. Kita poin saja, kita fokus ke kasus. Nah sekarang Ya kalau kami fokus ke kasus, ngapain lu bikin video begitu? Lu taruh di IG lu pakai nama backingan gue siapa? Gue bisa mencari satu keluarga, memang gue bisa. lu nyerang, kalau gue bisa, lu kasih gue apa? lu nyerang gua itu berapa kali? Coba lihat tuh berapa banyak lu nyerang gua, Niki. Ya lu juga ngapain nanya backingan gue siapa? Perihal persembunyian Loli yang selama ini ditudingkan kepada sang kekasih, Rasman pun memberikan jawaban. Jika Nikita seharusnya bersyukur karena setelah Loli kembali dari UK dan mencoba pulang namun tidak diterima, Loli justru ditampung dan didampingi oleh keluarga sang kekasih dan mendampati sebuah apartemen. Pertanyaannya, kalau ditolak, kira-kira Loli siapa yang nampung dia? Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Ini gini, ini saya lihat ada dokter Oki juga. Ini bagus ini. Lagian Bagus ya? Rasman, gak ngerti gue. Lu sendiri yang bilang dari awal, jangan bawa-bawa kerana pribadi. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah preskon lu bawa-bawa dokter Oki. Beralih dari murka Nikita Mirzani kepada Rasman saat melakukan video call dengan awak media. Lantas, seperti apa pula saran Dr. Oki terhadap Rasman agar menyelamatkan dirinya dari hujatan netizen saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Seperti diketahui, Rasman telah ditunjuk secara resmi sebagai kuasa hukum kekasih Loli atau yang terlapor berinisial VAB. Namun, hal tersebut sangat disayangkan oleh Dr. Oki yang meminta Rasman segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri agar tidak menjadi objek hujatan netizen karena membela kekasih Loli tersebut. Terlebih lagi, hal tersebut menurut Dr. Oki dapat merusak citra Rasman ke depannya. Menanggapi pernyataan Dr. Oki, Rasman mengakui bahwa ia tidak ingin meninggalkan kekasih Loli dalam kondisinya saat ini. Sebagai kuasa hukum, Rasman akan lebih fokus dalam membuat pembelaan dan juga mendampingi kekasih Loli di hadapan hukum. Bila perlu, jika laporan Nikita nantinya tidak terbukti, Rasman pun akan tetap mendampingi kekasih Loli untuk membuat laporan balik ke polisi atas Nikita. Jadi wartawan jadi nanya yang mana nih? Jadinya yang Abang, menurut saya kan nama Abang sudah mulai baik lagi. Ya. Thank you. Menurut saya kasus ini yang sangat parah sekali yang menurut saya ya, karena ini berlapis-lapis dan ini kasus anak di bawah umur, kasus yang tragis sekali menurut saya. Selagi bisa Abang menyelamatkan diri Abang, selamatkan diri Abang daripada Abang yang dihujat orang karena mendukung tindakan yang sangat tragis ini sih Bang, menurut saya ya Bang. Jadi begini Dok, saya jawab ya. Pertama, saya kalau meninggalkan dia dalam posisi begini, itu sangat tidak elok. Tetapi saya boleh kalian catat ini, saya hanya akan concern pada pembelaan hukum yang hak-hak dia sebagai seorang terlapor. Kalau dia menjadi terlapor, hak-hak dia menjadi seorang tersangka. Kalau dia tersangka, hak-hak dia sebagai seorang terdakwa. Kalau dia menjadi terdakwa. Tapi juga hak-hak dia, kalau seandainya ternyata laporan Nikita ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa jadi anaknya dapat mengambil langkah hukum. Itu hak dia. Jadi kita sepakat tidak akan melenceng dari situ. Saya akan hargai akan disampaikan dokter ini. Ngomongnya kayak gini benar. Ini benar ngomong kayak gini. Kalian ini saya paham kalau Dr. Oki dibenturkan dengan saya, terus saya terpancing, itu sama dengan artinya nanti substansinya sudah tidak masuk lagi gitu. Kita kan yang kita bahas sekarang kan urusan Fadel dengan urusan Loli. Nah kalau misalnya dengan Dr. O yang kalian bahas, nah rasanya nanti saya dianggap mengalihkan isu dan ada bahasa-bahasa seperti yang disampaikan di HPH. Nanti yang dibahas yang lain, bukan ini. Nanti pengacaranya jadi tambah populer. Nah, padahal saya dari awal sudah bilang NM. Coba kalian ingat statement saya ketika preskon. Saya beritahu adikku NM, sahabatku NM. Tolong ya kita fokus ke kasus, jangan serang pribadi. Nah, dia langsung jawab, gua nggak sudi jadi adik lu. Kapan lu jadi saudara gua? Abang gua gini. Lah, coba. Kurang semut apa? Itu pun saya jawab dengan santai. Karena saya tahu bagaimana tipikalnya seorang NM gitu. Tapi ingat, lu nggak boleh suka-suka dengan semua orang gitu loh. Nah, jadi kalau saya minta untuk urusan Dr. O sudah itu close, dan biar nanti tim saya yang menyelesaikan dengan dia dan tim dia menyelesaikan dengan saya. Nah, urusan sekarang adalah fokus kepada urusan Fadel, Loli dan NM. Nah, jadi untuk urusan ini tadi malam kami sudah rapat di rumah saya sebelum saya berangkat ke Medan. Ya sekarang dari Medan ini, dan sikap kami pertama menunggu panggilan. Yang kedua sedang mengumpulkan barang bukti yang kami punya untuk membantah itu. Dan saya sudah dengar, ikuti, amati secara komprehensif statement dari pengacaranya NM. Harusnya dia fokus kepada kata-kata dia. Apa kata-kata dia? Dia katakan, saya pastikan Fadel dan keluarganya akan masuk penjara. Ya dia fokus aja ke situ. Kumpulkan barang bukti, kumpulkan data. Kenapa? Karena bagi saya fokuslah ke kasus ini. Tapi kalau kamu ingin mengganggu saya, kemudian
tidak fokus ke kasus, ya udah saya layani, nggak apa-apa. Saya tidak layani kalau urusan dengan dokter O ya, tapi kalau urusan NM menyerang saya layani. Mau ke langit ketujuh saya layani. Tapi prinsip saya, mari kita fokus ke kasus gitu. Ya, Dr. Oki sepakat dengan klarifikasi Rasman bahwa ia ingin fokus pada kasus pelaporan Nikita Mirzani atas kekasih Loli. Namun, Dr. Oki tampaknya tidak puas akan jawaban Rasman soal hasil USG dan juga hasil visum Loli, sehingga membuatnya merasa agak gelisah. Selain itu, ia pun juga mempertanyakan soal hasil USG Loli yang ditunjukkan oleh Rasman saat menggelar konferensi pers beberapa hari lalu bersama kekasih Loli. Bahkan, Dr. Oki juga memberikan informasi kepada Rasman soal hasil visum Loli yang kini sudah dipegang Nikita Mirzani. Bang, abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene diduga memang pada saat 14 September itu si L itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke abang, ini fatal loh bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang bang. Ya itu yang saya pengen sampaikan ke abang. Bukan, abang lagian lucu ya, lagian lucu. Yang dipermasalahkan itu kan benar. bulan benar. Juni dan benar. Juli. Bang, Kenapa USG-nya bulan September? Benar. Katanya punya anak Aku dokter. jelasin Niki. Bang, izin saya jelaskan. Kan kita bukan pembuktian Loli CL ini sedang hamil. Yang kita buktikan itu pada saat itu ataupun melakukan tindakan yang kita duga ada penghilangan janin. Jadi kalau seandainya ketika abang waktu konferensi pers menunjukkan USG pada tanggal 14 September itu tidak ada hubungannya, buat apa? Karena tidak ada di substansinya, kecuali kalau seandainya kasusnya Nikita bilang anak saya hamil sekarang. Nah, abang bisa tunjukkan ya memang ini tidak ada. Tapi yang kita bahas pada saat itu adalah tindakan pembuangan janinnya, ada tindakan asusila-nya. Jadi buat apa USG tentang kehamilan pada saat 14 September, ngerti kan bang? Kayak gitu. Nah, itu yang kami sesalkan, seakan-akan abang dibodohin klien abang kayak gitu. Harusnya kan abang ini mana yang kamu harus buktikannya waktu yang diduganya di bulan berapa itu mana, kalau seandainya di bulan itu kamu tidak hamil ataupun mana visumnya itu bang beda dengan USG kehamilan ya bang, tapi organ dalam abang, itu yang harus digarisbawahi, organ dalam bukan kehamilan bang gitu. Terima kasih ya bang. Nah, yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya sudah bantah dari awal. Hati-hati dengan pengakuan klien abang. Kasihan karir abang itu aja sih. Paham. Visum itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap-siap aja. Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang bersalah. Memang lawyer itu ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Beralih dari saran Dr. Oki terhadap Rasman Arif Nasution untuk menyelamatkan diri agar tidak dihujat oleh netizen. Lantas, apa yang membuat Rasman menyenggol nama Hotman Paris Hutapea hingga memberikan pesan menohok kepada Hotman? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Oke. Dalam membela kekasih Loli, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum meminta agar Hotman Paris Hutapea tidak ikut campur dalam perseteruan kekasih Loli dengan Nikita Mirzani. Ya, hal itu pun diungkap oleh Rasman lantaran sebelumnya ia dituding ikut nebeng dalam kasus yang ditangani Hotman Paris, yaitu kasus Vina dan Eki di Cirebon. Rasman juga menduga jika ada upaya dari beberapa rekan pengacara yang belakangan ini ingin menghancurkan karirnya sebagai advokat. Ia pun juga berpesan agar upaya-upaya seperti itu dihentikan. Pasalnya menurut Rasman, apa yang dijalaninya saat ini merupakan kehendak dari Sang Halim. Ya, kita lihat saja proses hukumnya ke depan. Makanya saya minta saudara HPH, ya, saya nggak sebut nama, ya HPH, saya masih dengan keadaan smooth. Saya pikir sudahlah, Anda nggak usah komentari urusan saya dengan Fadel. Kan Anda selalu bilang ada pengacara yang suka nebeng. Nah, ini sekarang saya yang pegang, Anda kok nebeng gitu. Terus ada satu lagi pengacara tadi, saya lihat ada postingan dikirim wartawan, ikut lagi bicara. Lah, artinya saya hanya minta begini ya, apakah pengacara HPH, apakah pengacara FA, apakah teman-teman yang lain, SK, udahlah. Kita ini sama-sama merantau di Jakarta, berjuang dan bertarung di Jakarta. Takdir kita sebagai seorang lawyer itu sudah dicatat oleh Allah. Tergantung kita bagaimana menjalaninya. Jadi kita terimalah orang. Kalau orang itu sudah berkembang, dia sudah punya nama di negara ini, gak usah Anda ikut menghancurkan, karena yang punya kewenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, bukan kita sebagai manusia. Begitu pesan saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.